Dahulu pernah terjadi perang Boshin, yaitu perang saudara antara pasukan Keshogunan Tokugawa melawan pasukan pemberontak yang bernama Isshin Shishi yang ketika itu merasa tidak puas atas melunaknya kebijakan pihak shogun terhadap orang asing. Peperangan itu sendiri begitu berdarah-darah sampai memakan banyak korban di kedua belah pihak. Pasukan Shinsengumi atau pasukan kepolisian Shogun Tokugawa diketuai oleh seorang pria bernama Hajime Saito. Hajime tampak sedang mencari keberadaan sang pembantai berdarah dingin atau Hitokiri Batosai. Hitokiri Batosai adalah seorang pria muda yang secara dingin mampu membantai pasukan musuh dengan pedangnya tanpa terluka sedikit pun. Tak lama, terdengar suara teriakan kemenangan yang dikumandangkan oleh pihak Tokugawa. Kemenangan ini menandakan dimulainya era baru. Batosai yang melihat hal itu tampak sangat lelah dan ingin pergi meninggalkan medan pertempuran. Di saat yang bersamaan, Saito sang pemimpin Shinsengumi datang untuk menantang Batosai bertarung. Namun Batosai tidak memperdulikannya dan menancapkan pedang yang sudah merenggut nyawa ratusan orang itu di atas tanah. Ini adalah tanda bahwa sang Batosai sudah lelah dengan peperangan dan tidak ingin bertarung lagi. Setelah perang berakhir, diperlihatkan seorang samurai yang ternyata masih hidup. Secara tak sengaja, samurai itu memegang sebuah pedang yang tertancap di dekatnya. Seketika, samurai itu merasakan berbagai kepedihan dari pedang yang telah merenggut nyawa ratusan orang itu. Seperti yang kita ketahui, bahwa itu adalah pedang milik sang Hitokiri Batosai. Lalu 10 tahun pun berlalu semenjak restorasi era Meiji. Di masa ini, Jepang sudah berkembang lebih jauh. Berbeda dengan situasi 10 tahun lalu, kini Jepang telah memasuki masa damainya berkat jasa pimpinan Laksamana Aritomo Yamagata. Di sisi lain, terdapat seorang pengusaha kaya raya bernama Takeda Kanryu. Kekayaan Kanryu ia dapatkan dari berjualan obat-obatan terlarang bernama opium. Suatu ketika, Kanryu yang ingin produksi obat-obatannya berjalan lebih efisien memanggil 2 orang peraciknya ke dalam ruangan. Namun karena ia hanya membutuhkan 1 orang saja, maka 1 orang akan dibunuh dan 1 orang lagi akan dibiarkan hidup. Orang yang ia biarkan hidup adalah seorang wanita cantik bernama Megumi. Mengetahui dirinya akan segera dibunuh, pria itu pun memilih untuk lari. Saat para anak buahnya ingin mengejar pria itu, Kanryu justru memerintahkan seorang Batosai untuk membunuhnya. Keesokan harinya, pimpinan Shinsengumi melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan tersebut. Sama seperti 10 tahun yang lalu, saat ini Shinsengumi masih diketuai oleh Saito. Saito, yang dari dulu sering terlibat dengan sang Batosai yang asli, mengatakan jika pembunuhan itu dilakukan oleh Batosai palsu. Di lain tempat, Batosai yang asli melihat sebuah poster yang memberitahu bahwa terdapat seseorang yang juga memakai nama Batosai sering melakukan teror kepada penduduk. Tak lama, tiba-tiba saja ia ditodongkan sebuah pedang kayu oleh seorang wanita. Wanita itu mengira jika ia adalah sesosok Batosai yang dimaksud oleh poster tersebut dikarenakan ia membawa sebuah pedang. Sang Batosai memberitahu bahwa dirinya hanyalah seorang pengembara. Pedang yang ia bawa juga memiliki sisi tajam yang terbalik, sehingga tidak mungkin bisa digunakan untuk membunuh orang lain. Mengetahui hal itu, membuat wanita tersebut menghilangkan keraguan kepada dirinya. Setelah kesalahpahaman di antara mereka berakhir, sang Batosai pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Kenshin Himura. Sementara itu, wanita tersebut bernama Kaoru Kamiya. Scene berlanjut dengan memperlihatkan Saito sang pemimpin Shinsengumi yang mendatangi markas milik Kanryu. Saito menduga jika Kanryu adalah orang yang mengirim Batosai untuk menghabisi pria yang menjadi korban pembunuhan dalam kasus yang tengah diselidiki oleh Shinsengumi saat ini. Sebab ternyata pria yang dibunuh oleh Kanryu adalah seorang polisi yang menyamar. Tetapi karena tidak memiliki bukti, maka Saito pun tidak bisa melakukan penangkapan terhadap Kanryu. Malam harinya, Kanryu dikejutkan dengan kabar bahwa Megumi
yaitu peracik opiumnya, telah melarikan diri. Tanpa menunggu lama, Kanryu langsung mengirimkan salah satu bawahannya yang bernama Udo Jin-e untuk mencari keberadaan Megumi. Ternyata, Udo Jin-e ini adalah pria yang saat ini mengaku-ngaku sebagai seorang Batosai. Ia adalah samurai yang selamat dalam peperangan yang diperlihatkan pada awal film. Sekarang, Udo menggunakan pedang yang ditancapkan oleh Kenshin pada saat Kenshin memutuskan untuk berhenti menjadi Batosai 10 tahun yang lalu. Megumi yang telah melarikan diri memutuskan untuk pergi ke markas kepolisian atau Shinsengumi untuk berlindung dari kejaran Kanryu. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja tempat itu diserang oleh Udo yang diutus oleh Kanryu untuk mencari keberadaan Megumi. Semua polisi yang berada di tempat tersebut habis dibunuh dengan cara yang sangat kejam sekaligus sadis. Setelah membantai seisi markas kepolisian, Udo tidak berhasil menemukan Megumi. Sebab Megumi menggunakan kerusuhan yang terjadi untuk melarikan diri. Ketika sedang berjalan-jalan, Kaoru melihat seorang polisi yang telah terbunuh jatuh dari atas jembatan. Di saat yang sama, Kaoru juga melihat pelaku pembunuhan itu yang tak lain adalah Udo. Dari perawakannya, Kaoru mengetahui bahwa Udo ini adalah sosok Batosai yang poster buronannya telah tersebar di seluruh tempat. Dengan bermodalkan pedang kayu miliknya, Kaoru nekat untuk melawan Udo. Sebab selain Udo adalah sosok Batosai, ia juga adalah orang yang telah membunuh ayah dari Kaoru sewaktu dulu. Tentu saja, Kaoru bukanlah tandingan Udo. Saat Kaoru terdesak, untung saja Kenshin datang untuk menyelamatkannya. Dari bekas luka dan kegesitannya, Udo pun mengetahui jika Kenshin adalah sosok Batosai legendaris yang telah menghilang 10 tahun yang lalu. Tak berselang lama, pasukan dari Shinsengumi datang ke tempat itu, disusul dengan Kenshin yang memutuskan untuk membawa Kaoru melarikan diri. Lalu, Kaoru membawa Kenshin ke dojo miliknya. Meski dengan sedikit gengsi, tetapi Kaoru pun memberikan ucapan terima kasihnya kepada Kenshin. Di sini, Kaoru menceritakan bahwa sebelum Batosai membunuh ayahnya, dahulu tempat itu adalah sebuah sekolah. Oleh karena itu, Kaoru bertekad untuk menghentikan Udo dan membalaskan dendam ayahnya. Mereka dulunya memiliki banyak murid, namun karena Batosai mulai menyebabkan kekacauan 6 bulan yang lalu, maka saat ini mereka hanya memiliki 1 murid saja, yaitu seorang anak kecil bernama Yahiko. Di keesokan harinya, tiba-tiba saja dojo itu didatangi oleh sekelompok preman yang berniat membeli paksa dojo tersebut dari Kaoru. Tentu saja Kaoru menolak penawarannya. Akibatnya, preman-preman tersebut langsung mengobrak-abrik dojo milik Kaoru. Untung saja Kenshin datang dan mencoba menghentikan preman-preman yang berada di tempat tersebut. Di sini, kita pun diperlihatkan kemampuan bertarung Kenshin yang begitu hebat. Kenshin bahkan mampu menumbangkan semua lawannya tanpa membunuh mereka. Kemudian, Kenshin memberitahu gaya berpedang dari sang Batosai yang ditujukan untuk melawan musuh dalam jumlah besar. Perkataan yang dilontarkan oleh Kenshin ini secara tidak langsung menegaskan bahwa ia adalah sosok Batosai di masa lalu. Tentu saja semua orang yang mendengar hal itu merasa terkejut, termasuk juga Kaoru. Tak lama berselang, pasukan polisi datang untuk mengamankan tempat itu. Tak ingin membuat dojo milik Kaoru berada dalam masalah, Kenshin langsung menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh para polisi.
Setelah ditangkap oleh para polisi, Kenshin dibawa oleh Saito sang pimpinan Shinsengumi untuk menemui Laksamana Yamagata. Di sini terungkaplah jika Kenshin dulunya merupakan seorang pembantai yang mengabdikan dirinya kepada negara demi mewujudkan perdamaian. Tujuan Yamagata membawa Kenshin ke tempatnya adalah untuk meminta Kenshin membunuh semua orang yang terlibat dalam pembuatan opium. Menurut Yamagata, beredarnya obat-obatan terlarang itu dapat menghancurkan negara mereka. Tentu saja Kenshin menolak permintaan tersebut. Dikarenakan 10 tahun yang lalu, Kenshin bersumpah untuk tidak membunuh orang lagi. Sembari mengambil pedang milik Kenshin, Saito bertanya apakah Kenshin bisa melindungi orang lain dengan sebuah pedang yang sisi tajamnya terbalik. Lantas Kenshin menjawab jika dengan pedang itu, ia bisa melindungi orang-orang di sekitarnya tanpa harus membunuh musuh mereka. Demi meminta pembuktian, Saito menantang Kenshin untuk berduel. Namun karena Kenshin tidak melakukan perlawanan, akhirnya Laksamana Yamagata menghormati keputusan Kenshin untuk tak lagi membunuh orang lain dan membiarkannya pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Megumi yang berhasil kabur dari kejaran anak buah Kanryu secara tidak sengaja bertemu dengan Yahiko. Tanpa pikir panjang, Megumi pun langsung meminta pertolongan kepadanya. Kembali ke Kenshin yang telah dibebaskan dari penjara. Tak disangka, ternyata Kaoru sudah menunggunya di depan markas kepolisian. Mengetahui Kenshin tidak mempunyai tempat untuk pulang, Kaoru meminta Kenshin untuk ikut dengan dirinya. Meski Kaoru sudah tahu bahwa Kenshin di masa lalu adalah Battosai, tetapi ia tetap akan membalas semua bantuan yang diberikan oleh Kenshin. Menurut Kaoru, semua orang punya masa lalu gelap yang ingin mereka hapuskan. Sesampainya di dojo, Kaoru memberitahu Yahiko jika mulai saat ini, Kenshin akan tinggal bersama mereka. Di saat yang bersamaan pula, Megumi yang telah ditolong oleh Yahiko sebelum ini juga memperkenalkan dirinya kepada Kenshin. Malam harinya, Kaoru mengajak Megumi dan Kenshin untuk makan malam di sebuah rumah makan Padang. Kenshin merasa senang karena ia sudah lama tidak merasakan hangatnya kebersamaan seperti sekarang ini. Tak lama, Kanryu dan para anak buahnya datang ke tempat itu. Mengetahui bahwa Kenshin adalah orang yang sebelumnya mengalahkan preman-preman yang datang ke dojo milik Kaoru, Kanryu meminta Kenshin untuk menjadi pengawal pribadinya dengan bayaran yang cukup besar. Tetapi Kenshin menolak tawaran tersebut. Tiba-tiba, seorang pria berpenampilan seperti berandalan datang ke tempat itu untuk meminta Kanryu memperkerjakan dirinya saja. Pria itu bernama Sagara Sanosuke. Untuk membuktikan kekuatannya kepada Kanryu, Sanosuke berniat untuk menantang Kenshin sang Battosai. Mendengar hal itu, tentu membuat seisi tempat makan tersebut merasa cukup terkejut. Dalam pertarungan ini, Sanosuke menggunakan sebuah pedang yang sangat besar untuk melawan Kenshin. Tetapi Kenshin tidak melakukan perlawanan dan hanya menghindari setiap serangan yang dilontarkan oleh Sanosuke. Kenshin bertanya, apakah petarung tangguh seperti Sanosuke mau bekerja untuk orang seperti Kanryu? Mendengar hal itu, membuat Sanosuke sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri perseteruannya dengan Kenshin. Di sisi lain, Odo sang Battosai palsu yang haus akan darah kembali melakukan pembantaian terhadap para preman yang menyerang dojo milik Kaoru tempo hari. Keesokan harinya, Saito dan para anak buahnya pergi ke TKP untuk melakukan penyelidikan terkait pembunuhan tersebut. Saat itu, Kenshin dan Kaoru juga berada di sana. Kenshin yang melihat anggota keluarga dari salah satu korban menangis, kembali teringat mengenai masa lalunya, di mana Kenshin pernah membantai sekelompok orang. Dan di antara orang-orang yang dibantainya ketika itu, terdapat seorang pria yang begitu pemberani.
Meski sudah dijatuhkan berkali-kali, pria itu berusaha untuk bangkit dan melawan hingga membuat bagian pipi Kenshin terluka. Itu adalah luka pertama yang diterima oleh Kenshin. Sementara luka kedua ditorehkan oleh istri dari pria tersebut. Semenjak saat itu, Kenshin mulai mempertanyakan apakah pembantaian yang ia lakukan selama ini adalah demi perdamaian seperti yang ia yakini atau sebenarnya merupakan suatu kesalahan. Kenshin terus memikirkan tentang hal ini sampai akhirnya ia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pembantai atau batosai. Berbeda dengan masa lalunya yang penuh akan pertumpahan darah, kehidupan Kenshin yang sekarang terlihat jauh lebih baik. Ia menjalani hari-hari damainya bersama Kaoru, Megumi, dan juga Yahiko. Di suatu pagi, para penduduk di sekitar dojo datang ke tempat mereka. Entah apa yang terjadi, tetapi tiba-tiba para penduduk terkena sebuah penyakit aneh. Kenshin dan teman-temannya pun langsung mencoba untuk menolong mereka. Megumi yang ahli dalam obat-obatan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sanosuke yang juga tinggal di sekitaran tempat itu ikut membantu mereka. Atas arahan dari Megumi, akhirnya para penduduk berhasil disembuhkan. Kenshin yang menaruh curiga datang menemui Megumi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tak disangka, sumber air milik penduduk telah diracuni oleh Kanryu. Ternyata, Megumi ini berasal dari keluarga dokter yang cukup terhormat. Sayang, semua anggota keluarganya telah dibunuh pada saat peperangan dulu. Demi bisa bertahan hidup, Megumi yang hanya sebatang kara memutuskan untuk bekerja kepada Kanryu dan menjadi wanita simpanannya. Ia terus membantu Karyu untuk membuat opium hingga membuat orang-orang menjadi sangat ketergantungan untuk mengkonsumsi obat terlarang itu. Pada malam harinya, Kenshin terus memikirkan semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh Kanryu hingga saat ini. Setelah memikirkan matang-matang, Kenshin pun memutuskan untuk pergi mendatangi markas Kanryu. Sesaat sebelum pergi, Sanosuke yang memahami apa yang dirasakan oleh Kenshin saat ini memutuskan untuk ikut membantunya. Di saat yang bersamaan, Kaoru mendapatkan sebuah surat dari Megumi yang berisi jika ia telah pergi dari dojo. Ternyata Megumi telah pergi ke markas Kanryu. Kanryu pun tentu merasa senang dengan kembalinya Megumi. Tetapi sial bagi Kanryu karena tujuan kedatangan Megumi ke tempat itu adalah untuk membunuhnya. Sayang, Megumi berhasil dihentikan oleh salah satu anak buah Kanryu. Tak lama berselang, Kenshin dan Sanosuke juga telah sampai di tempat tersebut. Pertarungan antara Kenshin beserta Sanosuke melawan para anak buah Kanryu pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Selain untuk menjatuhkan Kanryu, tujuan Kenshin dan Sanosuke datang ke tempat itu juga sekaligus untuk menyelamatkan Megumi. Meski dengan mata pedang tumpul, Kenshin mampu menjatuhkan lawan-lawannya. Dibantu dengan kebrutalan dari Sanosuke, dirinya dan Kenshin pun berhasil mengalahkan orang-orang yang menghalangi. Sesampainya di dalam kediaman Kanryu, Sanosuke berhadapan dengan seorang petarung tangguh bernama Inui Banjin. Sedangkan Kenshin berhadapan dengan salah satu anak buah Kanryu yang lain yang bernama Gein.
くれ。終わらせてみろ。 Setelah memenangkan pertarungan, Kenshin dan Sanosuke lanjut untuk pergi ke ruangan Kanryu. Sayangnya, mereka berdua tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Kanryu yang menggunakan sebuah senjata semacam minigun. Untung saja, Yahiko berhasil menghubungi pihak Shinsengumi sehingga Saito sang pimpinan bisa datang ke tempat itu untuk membantu Kenshin. Meski awalnya terpojok, tetapi berkat bantuan dan arahan dari Saito, Kanryu akhirnya berhasil ditangkap. Setelah menjatuhkan lawan-lawan mereka, Kenshin langsung bergegas menyelamatkan Megumi. Ketika ikatan mulutnya dilepas, Megumi langsung memberitahu Kenshin jika Udo sang Batosai palsu telah menangkap Kaoru. Tujuan Udo menangkap Kaoru adalah untuk menjadikannya sebagai sandera demi memancing kemarahan Kenshin. Dengan begitu, Kenshin nantinya akan kembali menjadi dirinya yang dulu, yakni menjadi Batosai. Terlihat di sini, jika Udo sangat terobsesi untuk bertarung melawan Kenshin. Sesuai rencana Udo, tidak menunggu lama, Kenshin pun datang ke tempat tersebut. Berbeda dari biasanya, kali itu wajah Kenshin tampak dipenuhi kebencian sekaligus amarah. Lalu terjadilah pertarungan antara Kenshin melawan Udo. Dalam duel ini, Udo berusaha untuk membuat Kenshin menjadi dirinya yang lama. Demi hal itu, Udo melumpuhkan paru-paru Kaoru untuk membuat Kenshin bertarung serius. Agar bisa menyelamatkan Kaoru, Kenshin memiliki dua pilihan, yaitu membunuh Kaoru atau membunuh sang pemilik jurus yang tak lain adalah Udo. Demi menyelamatkan Kaoru, Kenshin bahkan sampai berniat melanggar sumpahnya untuk tidak membunuh orang lagi. Akhirnya, Kenshin menghadapi Udo secara serius. Setelah melukai Udo dengan cukup parah, Kenshin menggunakan salah satu jurusnya untuk mematahkan persendian lengan kanan Udo. Karena tidak memiliki pilihan lagi, Kenshin pada akhirnya membalikkan sisi tajam pedangnya untuk membunuh Udo. Tepat ketika Udo hendak dibunuh, Kaoru langsung berteriak menghentikan Kenshin. Dengan wajah dipenuhi air mata, Kaoru memohon agar Kenshin tidak kembali menjadi dirinya yang dulu lagi. Setelah mendengarkan permintaan Kaoru, Kenshin pun setuju untuk tidak melanggar janjinya sendiri. Tentu, Udo sangat marah mendengar hal ini. Karena telah membuat lengan kanan Udo lumpuh, Kenshin mengatakan jika Udo tidak akan bisa mengalahkan dirinya dengan tangan kiri. Secara tak terduga, Udo malah justru membunuh dirinya sendiri. Setelah Udo Jin-e tewas, Kenshin langsung membawa Kaoru pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Kaoru akhirnya tersadar. Baru saja bangun, Kaoru langsung mencari keberadaan Kenshin yang telah menghilang dari judonya. Kaoru takut jika Kenshin akan kembali menjadi pengembara dan pergi meninggalkan dirinya. Tetapi untung saja dugaan Kaoru salah. Karena Kenshin yang menghilang hanya pergi ke Indomaret sebentar untuk membeli beberapa bahan makanan. Di dojo itu, kini telah tinggal Kenshin, Megumi, dan Sanosuke bersama dengan Kaoru dan Yahiko.
Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.